Pada perjalanan seorang trader, ada satu fase yang justru paling menentukan, namun hampir selalu diabaikan. Fase ini bukan ketika kalian mendapatkan profit besar, bukan juga ketika kalian mengalami kemenangan beruntun. Justru sebaliknya, fase ini sering terjadi saat kalian merasa semuanya biasa saja, bahkan terkadang terasa seperti tidak ada perkembangan sama sekali. Dan di titik inilah banyak trader melakukan kesalahan fatal. Mereka mengira tidak ada kemajuan, lalu mulai mencari sistem baru, mengganti metode. Padahal bisa saja, tanpa kalian sadari, di fase inilah fondasi menuju profitabilitas sedang terbentuk. Pada video kali ini, saya akan membahas 5 tanda bahwa kalian sedang berkembang menuju trader yang profitable. Perhatikan setiap poinnya dengan baik, karena bisa jadi kalian lebih dekat dari yang kalian kira. Banyak orang berpikir bahwa tanda seorang trader berkembang itu terlihat dari profit yang semakin besar. Faktanya, tidak selalu seperti itu. Proses menjadi trader yang profitable bukan sesuatu yang instan. Sama seperti profesi lainnya, trading membutuhkan waktu, pengalaman, serta kematangan dalam berpikir dan mengambil keputusan. Dalam perjalanan itu, ada fase-fase tertentu yang sering kali tidak kita sadari. Namun justru fase inilah yang menjadi fondasi perubahan. Oleh sebab itu, berikut ini, saya akan jelaskan tanda apa saja yang dulu pernah saya alami, dan kebanyakan trader lain alami, sebelum akhirnya berhasil menjadi trader yang profitable. Di sini saya akan bagi menjadi 5 tanda seorang trader akan menjadi profitable. Tanda pertama, kalian mulai merasa bosan dengan trading. Bukan bosan karena tidak menghasilkan apa-apa, tetapi bosan karena prosesnya terasa rutin. Duduk di depan layar tidak lagi terasa menegangkan. Tidak ada lagi rasa tegang setiap kali membuka posisi. Eksekusi terasa biasa saja, dan justru disitulah letak perubahannya. Trader pemula seringkali merasakan trading sebagai sesuatu yang penuh sensasi. Setiap entry terasa besar, setiap floating kecil terasa dramatis. Mereka memantau chart terus-menerus karena secara emosional mereka terlalu terlibat. Masalahnya, ketika emosi terlalu dominan, kualitas keputusan seringkali menurun. Trading menjadi reaktif, bukan terstruktur. Sebaliknya, ketika seseorang mulai menjalankan setup yang sama berulang kali dengan disiplin, proses itu menjadi familiar. Tidak ada lagi kejutan, tidak ada lagi sensasi berlebihan. Yang ada hanyalah eksekusi sesuai rencana. Seperti seorang profesional yang telah melakukan pekerjaannya ribuan kali. Fokusnya bukan lagi pada sensasi, tetapi pada menjalankan rencana trading dengan benar. Perlu dipahami, ini bukan berarti trading harus terasa membosankan dalam arti negatif. Namun, ketika kalian mulai merasa netral secara emosional terhadap hasil satu trade, itu adalah tanda kedewasaan. Artinya, kalian mulai melihat trading sebagai proses jangka panjang, bukan peristiwa tunggal. Dan market cenderung memberi hasil kepada mereka yang konsisten dalam proses, bukan kepada mereka yang mengejar sensasi. Tanda kedua, kalian tidak lagi terlalu sering memeriksa saldo akun saat trading. Banyak orang mengira trader yang sudah profitable akan terus-menerus memantau profit dan loss mereka. Seolah-olah setiap pergerakan kecil harus dipantau. Namun dalam praktiknya, ketika seseorang mulai matang dalam trading, fokusnya perlahan berubah. Bukan lagi pada angka yang berubah setiap menit, tetapi pada kualitas eksekusi. Trader pemula seringkali mengaitkan identitas mereka dengan hasil harian. Berapa profit hari ini? Berapa persen minggu ini? Dan karena identitasnya terikat pada angka tersebut, mereka cenderung memeriksanya berulang kali. Masalahnya, semakin sering kita melihat fluktuasi jangka pendek, semakin besar kemungkinan kita bereaksi terhadapnya. Trader yang mulai matang dalam trading menyadari bahwa yang bisa mereka kontrol hanyalah proses. Apakah setup sesuai kriteria? Apakah risiko sudah sesuai aturan? Dan apakah rencana dijalankan dengan disiplin? Saldo akun tetap penting, tentu saja. Tetapi bukan sesuatu yang perlu diawasi secara obsesif di tengah sesi. Evaluasi bisa dilakukan di akhir hari atau akhir minggu,
Ketika keputusan sudah tidak lagi dipengaruhi oleh fluktuasi emosi jangka pendek. Ini bukan tentang mengabaikan posisi, tetapi tentang menjaga jarak emosional dari hasil sementara. Ketika fokus berpindah dari berapa saya dapat menjadi apakah saya menjalankan sistem dengan benar, kualitas keputusan biasanya meningkat. Dan dalam jangka panjang, kualitas keputusan itulah yang lebih menentukan konsistensi dibandingkan satu atau dua trade yang sedang berjalan. Jika kalian mulai merasa lebih tenang dan tidak lagi terdorong untuk terus-menerus melihat profit dan loss, bisa jadi itu adalah tanda bahwa kalian mulai memperlakukan trading sebagai proses profesional, bukan sebagai sumber validasi emosional. Tanda ketiga, kalian mulai menjadi lebih selektif. Banyak trader mengira bahwa untuk menjadi profitable, mereka harus lebih aktif, lebih banyak setup, lebih banyak entry, lebih banyak peluang. Namun seiring perkembangan, biasanya terjadi hal yang berbeda. Frekuensi menurun, tetapi kualitas meningkat. Semakin banyak keputusan yang kita ambil dalam sehari, semakin besar kemungkinan kita mengalami kelelahan mental. Dan ketika kelelahan meningkat, standar kita perlahan menurun. Trader yang sudah berpengalaman mulai menjadi lebih selektif. Mereka melihat setup yang hampir memenuhi kriteria, tetapi tidak sepenuhnya. Dulu mungkin itu sudah cukup, sekarang tidak lagi. Bukan karena peluang menghilang, tetapi karena standar meningkat. Selektivitas ini pada awalnya terasa tidak nyaman. Terasa seperti melewatkan kesempatan, terasa seperti kurang produktif. Namun dalam jangka panjang, justru disitulah kualitas trading mulai terbentuk. Bukan setiap setup layak diambil, dan tidak semua peluang memiliki probabilitas yang sama. Seiring waktu kalian mulai bisa membedakan dua hal dengan lebih jelas. Setup yang sekedar terlihat menarik, dan setup yang benar-benar sesuai dengan sistem yang sudah teruji. Perbedaannya mungkin tipis, tetapi dampaknya besar dalam akumulasi jangka panjang. Ketika kalian mulai merasa lebih nyaman menunggu, lebih nyaman tidak melakukan apa-apa, dan tidak lagi terdorong untuk trading hanya demi merasa produktif, itu adalah tanda kedewasaan. Trading bukan tentang seberapa sering kita masuk market, tetapi tentang seberapa konsisten kita menjaga kualitas keputusan. Dan seringkali, kualitas meningkat justru ketika frekuensi menurun. Tanda keempat, kekalahan tidak lagi mengguncang kondisi emosional kalian. Bukan berarti kalian menjadi mati rasa. Bukan juga berarti kalian tidak peduli. Tetapi cara kalian memproses trade yang kalah sudah berubah. Trader pemula seringkali melihat loss sebagai sesuatu yang personal. Satu trade yang gagal bisa memengaruhi suasana hati seharian. Mereka mulai meragukan strategi, meragukan diri sendiri, bahkan meragukan keputusan untuk berada di dunia trading. Seiring waktu dan pengalaman, perspektif itu berubah. Trader yang sudah berpengalaman mulai melihat loss sebagai bagian dari distribusi probabilitas. Bukan sebagai kegagalan pribadi, tetapi sebagai salah satu hasil yang memang sudah diperhitungkan. Jika sebuah strategi memiliki win rate 60%, maka 40% sisanya memang akan berakhir rugi. Ketika loss terjadi, itu bukan kejutan. Itu adalah bagian dari sistem itu sendiri. Perbedaannya bukan pada ada atau tidaknya emosi, tetapi pada respons terhadap emosi tersebut. Kalian mungkin tetap merasa tidak nyaman ketika loss terjadi, itu manusiawi. Namun keputusan berikutnya tidak lagi didorong oleh dorongan untuk membalas, mengejar, atau memulihkan harga diri. Trade ditutup, dicatat dalam jurnal, dievaluasi jika perlu, lalu selesai. Seiring waktu, kalian mulai memahami bahwa satu trade tidak pernah menentukan apapun. Yang menentukan adalah akumulasi keputusan dalam jangka panjang. Ketika kalian bisa mengalami beberapa loss berturut-turut tanpa mengubah rencana, tanpa meningkatkan risiko, dan tanpa kehilangan kestabilan emosi, itu adalah tanda kedewasaan dalam trading. Bukan karena kalian kebal terhadap emosi, tetapi karena kalian telah memahami struktur probabilitas yang sedang kalian jalankan. Dan pemahaman itulah yang menjaga konsistensi. Tanda kelima, kalian mulai berhenti mencari strategi baru. Bukan berarti kalian menutup diri dari pembelajaran. Bukan berarti kalian merasa sudah tahu segalanya, tetapi kalian tidak lagi merasa perlu mengganti pendekatan setiap kali mengalami beberapa kekalahan, atau ketika melihat ada metode lain yang terlihat lebih menarik.
Trader pemula cenderung berpikir bahwa strategi berikutnya akan menjadi jawaban. Ketika hasil belum konsisten, mereka berpindah, mencoba lagi, mengubah lagi, tanpa memberi cukup waktu pada satu pendekatan untuk benar-benar berkembang. Seiring waktu, perspektif itu berubah. Trader yang sudah berpengalaman memahami bahwa keunggulan bukan berasal dari banyaknya strategi, tetapi dari kedalaman pemahaman terhadap satu pendekatan yang dijalankan secara konsisten. Mereka tidak berhenti belajar. Mereka hanya mengubah arah belajarnya. Bukan lagi menambah sistem baru, tetapi memperdalam pemahaman terhadap sistem yang sudah dimiliki, memahami karakter setup di berbagai kondisi pasar, menyempurnakan manajemen risiko, mengevaluasi eksekusi, meningkatkan kualitas keputusan. Fokus bergeser dari apa lagi yang bisa saya coba, menjadi bagaimana saya bisa menjalankan ini dengan lebih baik. Dan perubahan fokus inilah yang biasanya menjadi fondasi profitabilitas jangka panjang. Jika kalian mulai merasa tidak lagi tergoda oleh setiap strategi baru yang muncul dan lebih tertarik memperbaiki proses yang sudah kalian miliki, itu adalah tanda bahwa cara berpikir kalian dalam trading mulai berubah. Sekarang ada satu hal penting tentang tanda-tanda ini. Tanda-tanda ini tidak selalu muncul bersamaan dan tidak selalu muncul dalam urutan yang sama. Kalian mungkin menjadi lebih selektif sebelum emosi benar-benar stabil. Kalian mungkin berhenti mencari strategi baru sebelum benar-benar nyaman dengan loss. Urutannya tidak penting. Yang penting adalah menyadari bahwa perubahan itu sedang terjadi. Dan seringkali, perubahan pada diri sendiri muncul lebih dulu sebelum hasil di akun benar-benar mencerminkannya. Masalahnya, banyak trader tidak menyadari fase ini. Jangan sampai kalian justru berhenti tepat ketika kalian sebenarnya sudah berada di jalur yang benar. Karena dalam banyak kasus, hasil memang tidak langsung mengikuti perubahan tersebut. Market tidak selalu memberi validasi secara instan. Kadang perubahan itu sudah terjadi pada cara kalian berpikir, pada cara kalian mengambil keputusan, pada cara kalian menghadapi loss, namun hasilnya baru akan terlihat setelah waktu berjalan cukup lama. Dan ketika suatu hari kalian berhasil melewati fase ini, barulah kalian menyadari sesuatu, bahwa perjalanan menjadi trader profitable tidak pernah benar-benar dimulai dari profit. Perjalanan itu justru dimulai dari perubahan cara berpikir.